Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kriptologi. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang apa itu kriptologi. Kripto itu berarti rahasia dari bahasa Yunani, dan logos dalam bahasa Yunani. Maka kriptologi adalah ilmu tentang rahasia, persandian. Mengapa kita bahas tema kriptologi? Karena telah banyak yang telah meneliti Al-Quran. Ternyata dalam Quran ini banyak sekali kriptologi. Mari kita sekarang belajar mengenal sedikit kriptologi dalam Al-Quran, supaya kita yakin bahwa Quran ini bukan buatan manusia. Tidak mungkin buatannya manusia karena kriptonya secanggih ini. Kriptologi itu begini mungkin sahabat, sebelum kita lebih mengkaji lagi. Jadi misalnya dari orang A mau bilang kepada orang B, maka agar ini pesan rahasia ini dapat terjaga, maka dari pihak A ini pesannya itu dienkripsi namanya. Kemudian setelah menjadi bahasa yang mungkin tidak semua orang paham, sampaikan ke pihak B berupa enkripsi. Walaupun ketahuan oleh pihak C tidak sadar pada sandi yang aslinya. Setelah nyampe ke pihak B yang dituju, maka B akan mendeskripsi lagi. Mendekrip, maka nanti ketahuan bagaimana sandi sebenarnya. Itulah kriptologi. Bagaimana di Al-Quran juga ada sangat banyak sekali kriptologi pada Al-Quran. Contoh pada ayat pertama Al-Quran, ayat 1 surah pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Di situ banyak sekali ternyata kriptologinya di sini. Mari kita bedah. Jadi kalau kita lihat pada ayat pertama, di situ ada 4 kata. 4 kalimat, ada Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita rangkai ada Bismi, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Berapa jumlah hurufnya? Ada huruf Ba, Sin, Mim, Alif, Lam, Lam, Ha, Alif, Lam, Ro, Ha, Mim, Nun, dan Alif, Lam, Ro, Ha, Ya, Mim. Total ada 19 huruf. Dan ini saya akan juga saya kenalkan. Jadi setiap kata itu, setiap huruf ternyata dalam tata bahasa Arab itu ternyata ada kodenya ternyata. Syekh Al-Buni dalam kitab Syamsul Ma'arif itu memiliki kode-kode ini. Jadi kode alif itu kodenya 1 sebenarnya. Ba itu kodenya 2. Jadi ada urutan abjad hijaiyah. Kalau sekarang kita kenal ada abatata dan ila akhirihi sampai huruf ya. Dulu ternyata bukan abatata urutan dari hijaiyah ini. Dulu itu dikenal urutan huruf bahasa Arab abajadun. Makanya kita kenal yang namanya abjad. Dulu namanya abajadun. Ya kalau diteruskan abajadun, hawazun, hatoyakun, lamanun, ila akhirihi. Alif berarti 1, ba 2, jim 3, dal 4, sampai huruf ghain itu berangka 1000. Kalau kita lihat itu namanya hisabul jum'al kalau dalam istilahnya anak-anak pondok. Jadi kalau kita lihat ke Bismillahirrahmanirrahim ini, itu kalau kita total nilai hisabul jum'alnya ternyata bernilai 786. Jadi kalau kita rangkai dengan jumlah katanya ada 4, kemudian jumlah hurufnya ada 19, dan dirangkai dengan hisabul jum'al yang 786. Ini kalau kita rangkai ternyata kelipatan dari 19. Kenapa kok angka 19? Karena 19 ini adalah banyaknya huruf pada ayat pertama ini, Bismillahirrahmanirrahim. Dan angka 19 ini adalah termasuk bilangan yang istimewa. Kenapa? Karena bilangan prima. Misalnya kita lihat pada ayat pertama surah Al-Quran. Ayat pertama itu Bismillahirrahmanirrahim. Di situ ternyata ada 4 kata. Ada 4 kata, ada Bismi, Allahi, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kemudian di situ ada 19 huruf, yaitu Ba, Sin, Mim, Alif, Lam, Lam, Ha, Alif, Lam, Ro, Ha, Mim, Nun, Alif, Lam, Ro, Ha, Ya, Mim. Kalau kita rangkai ada 4 huruf, ada 4 kata, kemudian ada 19 huruf, terus ada yang namanya hisabul jum'al.
Jadi setiap kata itu ada kandungan kodenya di situ. Di total nanti kita ketemu angka 786. Jadi kalau kita rangkai 4, 19 dan 786, ternyata itu juga kelipatan dari angka 19. Dan ini sangat bisa kita ulang-ulang. Oke, coba kita lebih dalam lagi. Dalam kata pertama bismi itu ada 3 huruf, ba, sin, dan mim. Pada kata kedua Allah itu ada 4 huruf, alif, lam, ha. Pada kata ketiga ar-Rahmani itu ada 6 huruf. Dan pada kata keempat ar-Rahim juga ada 6 huruf. Jadi kalau kita rangkai ada 3 huruf, 4 huruf, 6 dan 6 huruf. Kalau kita rangkai ya coba sahabat-sahabat. Jadi 1, 3, 2, 4, 3, 6, 4, 6. Ternyata angka ini juga kelipatan dari 19. Kalau coba dicek di kalkulator. Kemudian kalau kita bagi 19, nanti kita dapat angka 697.034 atau 697.034. Ternyata juga kelipatan dari 19. Kalau kita bagi 19 lagi, kita dapat angka 36686. Ini pun juga ternyata kelipatan dari 19. Serba 19. Loh, kok bisa? Nah, ini ternyata apakah ini kebetulan? Bukan. Ini memang dari awal memang Al-Qur'an ini sudah sedemikian sistematisnya. Maka barang siapa yang tidak mengerti, ya ini kita sampaikan bahwa Al-Quran ini ternyata dari awal sampai akhir An-Nas itu semuanya penuh dengan kode-kode yang rahasia. Maka barang siapa yang pengen mengubah satu huruf saja itu sudah ketahuan. Kenapa? Karena angkanya tidak sama gitu. Misalnya pada kata Bismillahirrahmanirrahim pada ayat ini, sin diubah dengan huruf shin menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun jumlah katanya masih 4, tapi nilai kodenya berbeda. Sin dengan shin itu nilai kode pada hisabul jum'al tidak sama pada kode abjadun. Maka ketahuan ini ketika sudah dirubah tidak lagi kelipatannya 19. Maka nggak bisa kalau orang pengen mengubah satu huruf saja. Jadi sampai hari kiamat pun ini para ahli matematika kalau benar-benar meneliti ketika ada pergeseran satu huruf saja sudah ketahuan. Dari sini dapat kita pahami bahwa Quran ini akan terjaga keasliannya sampai ila yaumil qiyamah. Sangat bagus sekali. Mungkin lagi kalau sedikit kita perdalam lagi mengenai kode enkripsi ini. Jadi pada kode kedua, kalau kita lihat pada Bismillahirrahmanirrahim ini adalah termasuk pada ayat pertama. Kemudian jumlah hurufnya 19. Dan tadi kita lihat jumlah huruf-hurufnya kata pertama sampai keempat 3, 4, 6, 6. Ini kalau kita rangkai 1, 19, 3, 4, 6, 6. Ini pun ternyata kelipatan dari 19. Berulang-ulang angka 19 ini muncul dalam kode Bismillahirrahmanirrahim. Dari sini kita ketahui bahwa betapa tidak mungkin kalau Al-Quran ini ciptaannya manusia, karena sudah sedemikian sempurnanya kode-kode pada Al-Quran. Kalau kita berbicara angka 19, sahabat, itu adalah bilangan prima. Sekarang kita agak ke yang lebih ringan. Dalam bilangan prima ini kita bisa belajar banyak hal, diantaranya tentang keikhlasan. Kenapa bilangan prima ini adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor perkalian, 1 dan bilangan itu sendiri. 1 itu artinya ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah itu Maha Esa, Maha Tunggal, Maha Satu. Kemudian kita adalah angka-angka yang lain itu. Bilangan prima tidak punya faktor perkalian yang lain, ya hanya 2 saja, 1 dan bilangan itu. Orang yang ikhlas itu dalam dirinya hanya ada 2. Bagaimana dia sebagai makhluk itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lain tidak dia pandang. Maka dari bilangan prima kita akan belajar banyak sekali nilai-nilai keikhlasan. Itu bilangan prima. Dan Allah kan juga menyampaikan bahwa Allah itu suka angka yang ganjil. Karena Allah itu ganjil, maka Allah pun suka dengan angka-angka ganjil. Demikian sahabat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya.
Wa alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.